warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa nitabiin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan semakin meningkatnya wabah COVID-19 ini. Tentu karena saya diamanai untuk memandang dan juga menyikapi masalah ini dari sudut pandang hukum syariat, maka ada beberapa hal mendasar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai orang yang beriman itu telah diwajibkan untuk menjadikan akidah Islamiyah dan juga syariat Islam itu sebagai dasar, sebagai tolak ukur untuk mempersepsi dan juga untuk menyikapi semua perkara yang menimpa kita, termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah An-Nur ayat 63, di sana Allah SWT berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Jadi di ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu menjadikan akidah Islamiyah, menjadikan syariat Islam itu sebagai satu-satunya tolak ukur untuk mempersepsi, untuk memaknai, sekaligus untuk menyikapi semua persoalan yang menimpa kita. Jadi ini mungkin saya tidak akan bacakan seluruhnya untuk menyingkat waktu. Di sini saya pilihkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Beliau mengatakan, "Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa amalihi. Fama wafaqa dzalika qubila wa ma khalafahu wa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan makana." Maka ditimbanglah seluruh perkataan dan juga perbuatan-perbuatan itu dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan dan perbuatan yang sejalan dengan perkataan dan perbuatan Nabi itu diterima. Sedangkan yang menyelisihi maka fahuwa mardudun, maka itu ditolak. Jadi perkataan dan perbuatan di sini, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, itu termasuk statement-statement kita terkait dengan COVID-19 ini. Ini harus kita pastikan bahwa semua statement yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lisan kita, itu sejalan dengan arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan arahan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga terkait dengan penyikapan kita atau tindakan-tindakan praktis real kita di dalam menangani COVID-19 ini juga harus selalu sejalan dengan amal atau perilaku yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang mulia. Lalu apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah penanganan wabah termasuk di dalamnya COVID-19 ini? Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah di dalam Islam, nyawa dan keselamatan manusia itu harus dijadikan sebagai prioritas utama. Ini harus mengalahkan semua tolak ukur, baik itu tolak ukur ekonomi ataupun tolak ukur kepentingan-kepentingan. Jadi penanganan COVID-19 ini yang harus diprioritaskan wabil khusus oleh negara, oleh pemegang kebijakan, itu adalah nyawa dan keselamatan manusia. Jadi kalau kita berbicara pada konteks bangsa ini, negara ini, maka negara ini dalam menangani COVID, maka mindset pertama yang harus diutamakan adalah mengutamakan nyawa dan keselamatan bangsa kita. Jadi bukan menyelamatkan kepentingan korporasi atau pedagang-pedagang obat-obatan, farmasi internasional dan seterusnya. Tapi harus bermindset menjadikan keselamatan bangsa kita, bangsa Indonesia itu sebagai prioritas yang paling utama. Jadi mungkin saya sedikit ingin sampaikan ya, ini satu
dalil di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa membunuh jiwa ya, itu tanpa ada alasan, bukan karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maka itu seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi maksud saya begini, kalau negara ini keliru di dalam meletakkan mindset paling utama di dalam menangani COVID, yakni menjadikan keselamatan dan perlindungan nyawa manusia itu sebagai prioritas utama, itu akan berakibat secara tidak langsung ataupun secara langsung itu membunuh jiwa atau membunuh manusia tanpa ada alasan, karena ketelidoran di dalam menangani musibah atau wabah COVID-19 ini. Dan itu terkena ancaman ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 32. Kemudian juga saya ingin sebutkan di dalam sebuah hadis, meskipun ini hadisnya palsu ya, saya ingin sampaikan ini hadisnya palsu, maudhu. Akan tapi dari sisi makna itu sejalan dengan hadis-hadis yang makbul yang lain. Itu baginda Nabi Muhammad SAW telah menyatakan di dalam sebuah riwayat, tapi sekali lagi saya katakan ini hadisnya palsu, jadi fabricated ya, tapi dari sisi makna itu bisa dipakai. Lahatmul Ka'bati hajron ahwanu min qatlil muslim. Sungguh kehancuran Ka'bah batu demi batu itu lebih ringan daripada membunuh seorang muslim. Jadi kalau pemerintah itu sampai keliru di dalam menangani masalah COVID ini, yang itu kemudian berakibat terbunuhnya, jangankan banyak ya, jangankan ribuan, satu saja orang yang terbunuh karena salah dalam penanganan COVID ini, itu konsekuensinya sangat besar. Kemudian mungkin sudah sering dibahas ya di dalam diskusi-diskusi. Lalu solusi syariatnya apa pada saat kita terkena wabah? Di dalam hadis juga penjelasan para alim ulama min ahlussunnah wal jamaah. Jadi itu harus lockdown. Jadi harus lockdown, karantina wilayah. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi harus lockdown kalau ada satu wabah yang menimpa satu kawasan atau satu wilayah, maka solusi syar'inya itu harus di lockdown. Jadi ini hadisnya sangat banyak. Salah satunya adalah ini bisa kita lihat di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jadi jika kalian mendengar taun itu adalah al-marid al-am, jadi penyakit yang tersebar luas ya di suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika satu tahun terjadi di suatu negeri, sedangkan kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Jadi ini satu riwayat yang sangat jelas, dan juga banyak riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan kepada kita, jadi solusi syar'i untuk menangani wabah, lebih-lebih lagi adalah wabah yang dari sisi penularannya sangat cepat, itu adalah dengan karantina wilayah atau yang kita kenal dengan istilah lockdown. Tapi kan istilahnya di Indonesia ini boleh dibilang kan lockdownnya terlambat ya, termasuk di dunia ini termasuk lambat. Lambat ketika Wuhan itu dilaporkan terjangkit COVID-19, itu mestinya langsung di lockdown itu. Wuhan langsung diisolasi. Tidak dibatasi lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari Wuhan. Itu harusnya sepertinya seperti itu. Akan tapi kita punya kendala-kendala lain ya, misalnya kendala-kendala arogansi negara, ada nation state di situ ya, sehingga sangat-sangat sulit terjadi koordinasi antar negara, itu sangat sulit gitu. Kemudian para ulama ini saya ingin sebutkan juga ya di dalam penjelasan para alim ulama. Jadi dalam kitab yang Tuhfatul Ahwadi yang ditulis oleh Imam Mubarakfuri, itu dinyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang yang berada di daerah wabah diharamkan keluar dari daerahnya. Sedangkan orang yang berada di luar wilayah wabah diharamkan masuk ke daerah wabah. Ini yang kita kenal dengan istilah lockdown. Kemudian yang berikutnya, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kalau ada orang itu keluar dari wilayah yang terkena wabah, itu termasuk melakukan kabair atau dosa besar. Ini berdasarkan satu riwayat, al-faru minat ta'un
kalfar minal zahfi. Jadi orang yang melarikan diri dari taun itu seperti orang yang melarikan diri dari peperangan. Kita tahu bersama melarikan diri dari peperangan tanpa ada alasan syar'i, maka itu termasuk kabair. Nah, itu kalau istilahnya kita masih memungkinkan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown. Meskipun tadi juga sudah disampaikan bahwa sesungguhnya kebijakan lockdown ini masih mungkin diterapkan. Meskipun kebijakan ini tentu membawa konsekuensi yang harus ditanggung khususnya oleh pemerintah ya. Terutama adalah membackup kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang berada di kawasan lockdown ya, selama lockdown itu diberlakukan. Dan tadi sepertinya memang agak sulit ini pilihan karena pemerintah sendiri istilahnya kita melihat di media massa itu sekarang keuangannya agak mengalami kesulitan gitu. Tapi saya juga akan membahas dari sisi bagaimana kalau wabah ini telah tersebar luas ya di tengah-tengah kita. Akibat mungkin karena kebijakan lockdown tidak diterapkan ya. Jadi mungkin begini, saya ingin sampaikan ini menurut informasi dan telusur saya. Ya, kalau mungkin ini dianggap sebagai informasi dari sepihak boleh ya. Tapi ini saya anggap satu informasi yang boleh dibilang cukup valid dan cukup kuat ya. Jadi kalau sudah tersebar luas begini, cara mengatasinya adalah memang kita harus meneliti kembali fakta dari COVID-19 ini, terutama dari sisi dampak letalnya. Jadi, apakah benar COVID-19 itu betul-betul satu wabah yang dampaknya sangat berbahaya atau letal ya? Selama ini yang mungkin barangkali sering disampaikan di tengah-tengah masyarakat tanpa dijelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, ini ada beberapa data yang saya ingin sampaikan, yang ini bisa kita jadikan sebagai tolok ukur atau sebagai acuan untuk menyikapi masalah COVID ini dari tinjauan hukum syariat atau hukum Islam. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan berdasarkan satu rujukan yang saya pakai, jadi virus corona ini memang dari sisi penyebaran sangat cepat. Disebutkan di dalam sebuah literasi itu 10 kali lipat ketimbang kasus flu burung ya tahun 2003 sampai 2004. Kemudian juga ada informasi yang saya pikir informasi ini juga sangat valid dan istilahnya kalau dalam dunia pesantren itu mutafakun alaih, ini sudah disepakati sesungguhnya COVID-19 ini bukanlah virus yang mematikan. Mengapa seperti itu? Karena tingkat kematian rata-rata ya di rate itu di seluruh dunia itu tidak sampai mencapai 5%. Nanti ada beberapa data yang perlu saya sampaikan. Bahkan kalau dibandingkan dengan SARS, jadi flu burung, itu corona ini istilahnya lebih rendah dibandingkan dengan SARS. Di mana SARS ini tingkat kematiannya itu mencapai 10%. Itu kalau kita lihat. Jadi ada data tahun 2020 itu pada kasus yang dilaporkan terjangkit COVID-19 itu hanya 1/10-nya dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh SARS. Nah, SARS ini mencapai 10% ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan virus sebelumnya, itu virus MERS misalnya yang menyerang di Timur Tengah, itu MERS itu tingkat kematiannya bahkan sampai mencapai 35%. Itu kalau kita perhatikan. Bahkan kalau mungkin antum sekalian juga pernah mengikuti ya di pemberitaan itu flu Spanyol itu juga luar biasa, sangat mematikan itu flu Spanyol. Tapi pandemi itu kalau istilahnya Bu Fadilah Supari itu trennya itu biasanya akan menurun sendiri. Jadi begitu
tercapai herd immunity, sekitar 70% warganya itu terkena dan kebal, maka itu nanti pandemi itu akan turun dengan alami dengan sendirinya. Dan catatannya kecuali kalau pandemi itu memang dibikin, istilahnya ya dibikin. Itu mungkin kita tidak tahu itu sampai kapan pandemi itu akan menunjukkan grafik menurun ya. Bahkan ini ada satu penelitian, ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Jadi tingkat kematian dari corona itu bisa disejajarkan dengan kematian akibat influenza, jadi flu biasa, yang cuma mencapai 0,1%. Jadi ada satu studi yang dilakukan oleh Life Science, itu di Amerika Serikat, itu pernah ada satu penelitian tentang flu ya, yang perlu panjenengan semua ketahui, flu biasa itu juga bisa membunuh. Itu yang harus diketahui ya. Di Amerika Serikat itu pernah dilaporkan atau pernah disiki itu ada 34 juta kasus flu. Ini flu biasa, influenza. Dan dari 34 juta itu 350.000 masuk rumah sakit dan 20.000 lainnya meninggal dunia. Jadi ini data ini ada di CDC ya, di Centers for Disease Control. Jadi itu oleh karena itu Life Science itu memberikan satu hipotesa mengapa corona itu lebih menakutkan dibandingkan flu. Padahal dari sisi tingkat kematian itu sebetulnya corona itu disejajarkan oleh sebagian ahli itu dengan kematian influenza yang disebabkan oleh influenza atau flu. Mengapa ditakuti? Karena sampai sekarang itu para ahli belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi itu kalau kita bicara hakikat COVID-19 itu sebetulnya dari sisi resiko kematian itu sebagian data menunjukkan, sebagian penelitian menunjukkan itu tingkat kematiannya itu sejajar dengan influenza. Dan ini saya ingin ketengahkan beberapa data ya, Iwan Difila. Jadi fakta COVID-19 ya, masih fakta COVID-19. Di Indonesia tingkat kematian akibat COVID-19 pada kelompok usia di bawah 50 tahun itu rata-rata 1,3%. Itu kalau kita rinci lagi datanya ada di bawah itu, ya usia 31 sampai 45 itu sekitar 2,4%, usia 18 sampai 30 tahun itu 0,9%, di usia 6 sampai 7 tahun itu 0,6%. Jadi secara umum persen tingkat kematian akibat COVID-19 pada kelompok usia di bawah 50 tahun itu kisarannya di 0,5 sampai 2%. Nah di Cina kematian pada usia di bawah 50 tahun itu lebih rendah dibandingkan usia tua. Itu juga ada datanya. Kemudian ini saya ambilkan untuk memperbandingkan ya pada tahun 2020. Ini dimuat di di situs kontan .co.id ya. Data harian hingga Minggu sore itu dilaporkan tanggal 21 Juni 2020 itu ada 8,9 juta kasus infeksi di dunia. Itu di dunia ini COVID ya, COVID-19. Kemudian sebanyak 467.150 orang itu meninggal di dunia. Jadi tingkat kematiannya itu, mohon maaf ya kalau saya pakai kata bahannya ya, bukan saya merendahkan nyawa orang, tidak. Itu 0,052%. Di Indonesia itu 0,05%. Jadi nggak terlalu jauh dengan kasus COVID di dunia. Jadi tadi kalau ada sebagian orang mensejajarkan tingkat kematian COVID-19 itu sama seperti flu biasa, itu ya wajar karena memang data di lapangan menunjukkan seperti itu. Dan ini kalau jenengan semua lihat di di WHO CSSE COVID-19 itu ini yang mutakhir itu kasusnya 2,14 juta, sembuh 1,86 juta, yang dilaporkan meninggal 57.561 orang. Itu kalau dipresentasi itu sekitar 0,03%. Jadi ini yang mestinya disampaikan di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat kita pun juga tidak terlalu takut gitu. Tidak terlalu panik, tidak terlalu ansitas yang berlebihan gitu. Karena gini, kalau kita
pakai teori apa ya, pengobatan kuno maupun yang modern, itu justru masalah menangani virus itu sesungguhnya hanya meningkatkan imunitas gitu, karena virus itu memang belum ada obatnya, itu belum ada obatnya. Vaksin pun itu bukan obat ya. Jadi untuk meningkatkan imunitas ini sebetulnya yang seperti yang disampaikan oleh Bu Fadilah Supari, yang mantan Menteri Kesehatan yang dipenjara di era di era Presiden SBY, yang beliau menolak istilahnya bahwa flu burung itu tidak dijadikan sebagai pandemi ya waktu itu, dan akhirnya memang tidak ya. Itu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling penting itu membuat orang itu fresh aja berpikirnya, jadi orang itu happy. Ya kalau kita pakai teori pengobatan Ayurvedic ini teori pengobatan kuno Cina, jadi imunitas itu bisa ditingkatkan kalau kita itu happy, pikiran kita itu tidak merasa tertekan dan seterusnya. Jadi ini kira-kira ya ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini saya perlu menyampaikan ya lebih khusus ini kepada pemangku kebijakan, karena kalau ini kita lakukan secara pribadi atau secara kelompok kayaknya tidak akan memberi dampak yang signifikan atau efektif ya. Jadi yang pertama, negara harus memberikan informasi akurat kepada masyarakat tentang hakikat COVID-19 yang tadi yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk menyikapi wabah sesuai dengan akidah dan syariat Islam, karena kita seorang muslim. Yang pertama yang harus disampaikan itu bahwa semua musibah terjadi atas izin dari Allah. Itu dalilnya di dalam Al-Quran Sunnah bertebaran begitu banyak. Kemudian meminta penduduk untuk melipat gandakan ketaatan dan tawakal pada Allah. Yang kayak ini nggak pernah kita dengar ya selama penanganan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, ta'un itu merupakan rahmat bagi orang beriman. Jadi gitu, ini cara pandang kita atau mindset kita orang beriman di dalam mempersepsi COVID-19 ini dari sisi akidah Islamiyah. Ta'un itu merupakan rahmat karena banyak dalil-dalil yang menyatakan seperti itu. Bahkan di dalam riwayat Sahih dinyatakan bahwa mukmin yang meninggal karena COVID-19 atau ta'un itu diberi pahala syahid, dan meminta masyarakat untuk banyak berdoa, zikir, munajat, takarrub ilallah gitu. Tapi mohon maaf ya, ini kadang-kadang kebijakan karena mengikuti WHO kita ini terlalu penurut sama WHO. Karena di WHO sendiri itu sebenarnya juga ada mainstream atau aliran berpikir yang lain gitu. Keburu orang menutup masjid dan seterusnya ya. Ya itu kalau menurut saya juga tidak terlalu tepat. Bahkan kalau kita tinjau dari sisi Islam, mestinya pada saat banyak wabah seperti ini, yang sehat keluar ke masjid, kemudian melakukan aktivitas secara normal, bermunajat, berdoa, mohon pada Allah, kira-kira segitu. Jadi jangan justru meninggalkan ibadah gitu. Kemudian pemerintah harusnya lebih fokus ya pada penguatan imunitas masyarakat gitu. Jadi bukan bukan sibuk dengan urusan vaksin gitu. Ya, urusan vaksin gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dan mensupport masyarakat dengan obat-obat yang bisa meredakan gejala COVID ya. Ini dan juga harus disediakan dengan gratis dan murah. Gitu. Dan tidak memberikan informasi berlebihan tentang COVID yang justru membuat masyarakat takut, gelisah, depresi, ansitas berlebihan hingga menurunkan imunitas mereka gitu. Jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau dari sisi syariat, masyarakat memahami dan mematuhi kaidah doror. Saya tidak menggunakan kaidah WHO, tapi kaidah doror. Ini karena ini adalah tinjauan syariat. Karena dalam Islam juga mengatur bagaimana tata cara mengelola resiko-resiko yang diakibatkan oleh sebuah wabah atau penyakit ya. Yang sakit mengisolasi di rumah atau di rumah sakit, sedangkan yang sehat, yang normal itu dan berada di daerah steril tetap beraktivitas secara normal, sehingga bisa menopang kebutuhan wilayah yang lain. Itu mestinya seperti itu. Cuma ini solusi seperti ini sebetulnya sudah tumpang tindih ya, sehingga kayaknya ya bukan pesimis kita, cuman
bisa nggak ini diterapkan gitu. Nah ini mungkin vaksin ini mungkin ya, ini beberapa argumentasi hadis yang tadi harusnya kita jadikan mindset kita sebagai seorang beriman untuk mempersepsi dan juga memperlakukan COVID ini ya. Kemudian juga negara ini harus bertanggung jawab penuh ya, harus bertanggung jawab penuh. Kalau misalnya mau mengambil kebijakan lockdown, karantina wilayah itu, karena itulah kebijakan yang menurut saya kebijakan yang paling sesuai dengan syariat Islam. Dan mungkin dari sisi medis juga itu tadi dijelaskan adalah kebijakan yang memang harus dipakai mestinya ya sejak awal COVID itu muncul ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini negara dilarang menelantarkan. Sekarang orang vaksin harus bayar dan seterusnya ya. Mestinya negara kalau misalnya menciptakan vaksin pun, itu vaksinnya pun juga vaksin yang tingkat efektivitasnya tinggi. Sementara kita juga masih dibingungkan ini di medsos ini ya, vaksin apa yang paling aman juga masih terjadi silang pendapat di sana gitu. Lebih-lebih lagi ini virusnya terus bermutasi gitu. Kalau menurut Bu Fadila Supari itu kalau membuat vaksin mestinya virusnya harus stabil dulu. Kalau masih mutasi itu belum bisa dibikin vaksin yang stabil gitu. Jadi ini masih ada diskusi lah gitu. Kalau alam kira-kira seperti itu. Jadi itu Ustadz ya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Tapi intinya begini ya, intinya bahwa dari sisi syariat, jangan lupa bahwa kita ini sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mempersepsi dan juga menyikapi sesuatu berdasarkan akidah dan syariat Islam. Jadi jangan sampai kita menggunakan aturan-aturan yang lain, cara pandang yang lain untuk mempersepsi dan juga untuk memaknai, lebih-lebih lagi menindaklanjuti atau memperlakukan wabah COVID-19 ini. Jadi bukan kita tidak percaya, memang ahli-ahli mengatakan COVID-19 ini ada, cuma yang didiskusikan ini kan ini mematikan enggak, ternyata tidak mematikan. Memang yang paling berbahaya karena percepatan penularannya sangat tinggi, yang itu bisa melumpuhkan sistem kesehatan di sebuah negara. Jadi ini sebetulnya tatanan sih kalau menurut saya bagi pemerintahan, pemerintah ya, untuk membuat sistem sistem kesehatan yang tangguh gitu ya. Mungkin barangkali itu. Nah kemudian yang terakhir yang boleh saya sampaikan, jadi ini memang penelitian terhadap COVID-19, kemudian data-datanya ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi misalnya dulu ada informasi OTG itu berbahaya. Ternyata baru-baru ini WHO juga mengeluarkan satu statement bahwa OTG ini bukan berbahaya. Jadi OTG ini tidak berbahaya gitu. Kecuali kalau dia itu dalam keadaan tergejala COVID-19, nah itu baru berbahaya. Nah jadi ini istilahnya data-data terus kemudian pengetahuan kita tentang COVID-19 ini terus berkembang gitu. Jadi memang kita tidak boleh berpatokan kepada informasi-informasi terdahulu saja gitu. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang fake karena pengetahuan pun itu sifatnya skeptis ya. Mungkin barangkali sekarang kita anggap benar, tapi berikutnya ternyata salah gitu. Wallahualam, kira-kira itu.